الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية يسيا معنوية ظاهرة وباطنة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة خصوصا إلى سيدنا الملك أبي محمد أبي أستاذ مسدد بن أولاده ومؤلف كتاب أدلة السادة في المسائل والأهل الحسن بن أحمد الكاف أن الله يعيدهم بركاته وأسرارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tabriyatus Sadidah fil Masailil Mufidah, buah karya dari Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Mari kita bersama-sama niatkan nazar i'tikaf agar pahala ngaji kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid Sirajul Muttaqin muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Mari kita niatkan nazar i'tikaf yang barusan kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Pada pengajian kemarin kita telah mengaji tentang sunnah-sunnah mandi besar. Namun sebelumnya, seperti yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan membaca satu atau dua hadis tentang keutamaan orang yang ngaji. Kami ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali, beliau ulama abad ke-6. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. Namun beliau punya banyak karangan kitab yang sangat-sangat bermanfaat dan beliau berikan hadiah untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang monumental, yang masyhur, yang terkenal dengan keberkahannya. Okay. Kemarin kita mengkaji hadis Man salaka qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim, ya, dahulu kita ngaji, kalau panjenengan ngaji sama asatidzah yang ada di masjid ini, kalau ngaji hadis ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Imam Bukhari niku ngaji ten banyak ulama. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau ngaji kepada
gurunya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau Al-Imam Syafi'i, beliau ngaji bersanad kepada Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Begitu terus sampai gurunya kepada sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, Al-Imam Al-Bukhari niki ulama besar dari daerah Bukhara. Bukhara niku sakniki asmanipun Uzbekistan. Asmanipun apa? Uzbekistan. Nggih. Nah, Imam Bukhari niku saking ikhlase ngaji kali ngajar niku sampai melahirkan ulama-ulama besar. Di antaranya adalah santrinya sendiri, yaitu namanya Imam Muslim. Dados Imam Muslim niku santrinya Imam Bukhari. Nggih, Bukhari. Saking ngaji temenanannya Imam Muslim sampai beliau menjadi ulama besar. Sampai nama beliau disandingkan dengan gurunya, mesti itu. Hadis Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, nggih. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Karena saking beliau nyantri atau ngaji kepada Imam Bukhari. Nggih, Imam Bukhari. Nah, hadis ini yang kemarin yang kita baca yaitu adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, dia menuntut ilmu di jalan itu, salakallahu bihi, maka Allah akan mempermudah dia thariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Kalau kita sering ngaji, kita hadir majelis taklim seperti ini, maka kita semakin mudah mempermudah diri kita dan keluarga kita, mungkin keberkahannya kepada keluarga kita untuk bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah indikator kalau bahasa di kampus-kampus ini untuk menuju jalan ke surga. Pada suatu hari Kanjeng Nabi niku duduk sama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan salah satu dawuhnya. Napa niku? Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat taman-taman surga, maka mampirlah di situ. Farta'u, mampirlah di situ. Sahabat heran ini. Loh, di dunia kok sudah ada surga? Sahabat heran. Kalau bahasa anak zaman now itu kepo. Dikepoin sama sahabat. Nggih, dikepoin sama sahabat. Akhirnya sahabat di antara mereka ada yang tanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Maksudnya jenengan majelis Maksudnya jenengan taman surga niku napa ya Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, majalisuz zikir. Rasulullah menjawab, majelis-majelis zikir. Dalam riwayat yang lain, majalisul ilm. Dalam riwayat yang lain adalah majelis ilmu seperti ini. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi keluar dari dalamnya Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah mendapati ada dua majelis, ada dua kelompok. Satu kelompok mereka itu mendoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Doa. Kemudian melihat ada satu kelompok lagi. Mereka itu sedang taklim, sedang ngaji, taklim. Kemudian Kanjeng Nabi melihat dua itu, ternyata Rasulullah memilih yang taklim itu, duduk sama mereka. Bukan beliau memuji, tidak.
Beda nggih, memuji sama langsung datang niku lebih afdal langsung datang nggih. Oh, majelisnya bagus. Oh, itu bagus. Tidak, Rasulullah tidak bilang seperti itu. Rasulullah langsung menghampiri yang taklim itu. Langsung duduk sama mereka. Yang taklim tadi itu. Akhirnya Rasulullah ditanya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau kok milih yang itu? Kenapa enggak milih yang itu? Itu kan doa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka berdoa. Kalau doa itu bisa jadi dikabulkan, bisa jadi nanti ditunda. Pengabulannya itu ditunda, bisa jadi ditunda. Tapi kalau majelis ilmu tadi yang taklim itu, mereka tahu halal dan haram. Mereka tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Dan itu pasti mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun 3 ya berarti hadisnya. Sudah 3. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis tersebut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah kami hadirkan dari Ihya Ulumuddin. Karena itu wasiat dari guru-guru kami agar kami menyampaikan 1-2 hadis yang beliau bukan cuma menganjurkan gitu, tapi juga diberi kitabnya. Waktu kami wisuda itu tidak hanya diberi ijazah, tapi juga diberi kitab. Kitab Ihya Ulumuddin ada 10 jilid. Kalau sekarang itu namanya cetakan Darul Minhaj. Cetakan Darul Minhaj itu adalah cetakan paling bergengsi di dunia Islam. Cetakan kan kathah. Dan alhamdulillah kami mendapatkan itu dan juga sanadnya dari beliau yang ke Al-Imam Al-Ahdal dari Yaman. Insyaallah kami bacakan sedikit-sedikit, yang penting kita faham sedikit-sedikit dan kita amalkan. Insyaallah. Kemudian kajian kita pada hari ini, pada malam ini yaitu tentang al-kaifiyatul masnunatul lil ghusli, tata cara yang disunnahkan pada saat kita mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi sunnah. Mandi ada mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib itu adalah mandi setelah kita junub kalau laki-laki, kalau perempuan setelah haid nifas. Kemudian beliau menyampaikan an yuzilal qadhar qablah. Tata cara pertama adalah langkah pertama adalah menghilangkan najis dulu, kotoran. Apa itu? Min maniyin. Mani ya. Kalau misalkan itu suami istri yang sudah berhubungan, au najasatin atau najis, kabaulin seperti kencing, au ghairi dzalik. Pokoknya kalau ada najis atau darah atau air liur ada 2 gitu. Air liur yang najis sama yang tidak najis. Kalau air liur yang tidak najis itu jika keluar dari rongga ini, itu tidak najis. Jadi kalau misalnya kita tidur di masjid ketiduran, kemudian ada yang ngiler, nah itu ngilernya tidak batal, tidak najis. Tapi kalau kita tidur, ya kemudian bangun-bangun sudah terbentuk peta Indonesia raya, banyak di situ di bantalnya, sarung bantalnya. Nah itu air liur yang keluar dari perut. Yang keluar dari perut itu najis, berarti sarung bantalnya najis. Kalau ngiler, kalau enggak ya enggak berarti. Nah, itu kalau misalnya berarti di sini, di sini sebelah sini kalau ngiler setelah bangun tidur atau ketiduran habis misal, tapi semoga tidak. Ketiduran di masjid, ya tidur, kemudian saking ngantuknya semuanya sudah bubar, dia tak tutup noise, tidur akhirnya tidur, ngeblak, nggak ada bantal, nggak ada apa, akhirnya dia ngilur, terus kena karpet, karpetnya najis.
Karena apa? Karena air liurnya keluar dari perut. Kalau dari sini tidak, hanya saja kotor gitu aja. Kotor seperti kotor-kotor biasa kayak ini apa? Kayak ludah atau ingusan ya, tidak najis. Hanya kotor. Tapi tetap dianjurkan untuk dibersihkan. Itu yang pertama, jadi sebelum mandi harus menghilangkan kotoran atau najis. Yang kedua adalah an yastaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Ya, walaupun ini posisinya di kamar mandi. Wa ya'tiya bil basmalah. Oh, bismillah di dalam kamar mandi gimana? Bismillahnya di dalam hati, tidak dilafalkan. Nanti bismillahnya dikeraskan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di luar kedengaran. Lapoi bahasa Arab baca basmalah di dalam, jangan ya, dibaca dalam hati saja. Summa siwak, kemudian siwak, pakai siwak. Summa ghuslil kaffain, kemudian membasuh tangan gitu. Kalau misalkan tidak ada keran ya berarti sama gayung diginikan. Summa madmadah, kumur ya. Summa istinsyak niku airnya disedot kemudian dikeluarkan lagi. Bukan digini ya. Air gini kemudian gini. Itu bukan istinsyak. Istinsyak niku sunnah. Tapi caranya itu bukan disentuhkan air ke ujung hidung, bukan. Tapi airnya didekatkan ke air menggenang sedikit. Sedot langsung dibuang. Gitu. Itu namanya istinsyak, itu sunnah. Dan itu disunahkan berbarengan dengan berkumur. Ya, berkumur dulu baru istinsyak. 3 kali. Wa yanwiya bidzalika sunanal ghusli, dan dia melakukan itu menghadap kiblat, baca basmalah, siwak, membasuh kedua tangan, berkumur dan juga istinsyak tadi. Dia niatkan untuk melakukan sunnah mandi. Kapan niatnya? Niatnya pada saat membasuh tangan. Pada saat membasuh tangan itu dia sudah niat untuk melakukan sunnah mandi. Ini belum mandi dia, ini badannya masih kering. Ini baru apa tadi? Baru membasuh tangan, berkumur dan juga istinsyak. Belum mandi ini. Badannya masih belum dibasahi. Kemudian yang ketiga, an yaghsila farjaihi wa ma hawalaihima. Membasuh kemaluannya. Dibasuh sampai dibersihkan, sampai bersih. Biniyati raf'il janabati anhuma, dengan niat mengangkat janabah. Jadi dia membasuh kemaluannya itu sudah diniati niat ghusl, niat ghusl. Ini kalau mandi wajib. Au biniyatil ghuslil masnuni ka ghuslil jumu'ah. Atau dia niat mandi sunnah ka ghuslil jumu'ah, seperti mandi sebelum sholat Jumat. Jadi membasuh kemaluannya itu sebelum mandi, dan itu diniatkan untuk kalau mandi sunnah ya sunnah, kalau mandi wajib ya wajib. Tergantung dia mau mandi yang mana. Kemudian yang keempat adalah al-wudu'u qablahu kamilan. Nah ini, sebelum mandi itu disunahkan untuk wudu dulu. Ai bisunanihi kamilan itu sempurna. Maksudnya apa? Ai bisunanihi, dilakukan juga dengan sunnah-sunnahnya, bukan tergesa-gesa pokoknya wudu mari, bukan. Tapi juga dengan sunnah-sunnahnya. 3 kali, kemudian mengusap telinga, kemudian mendahulukan kanan. Nah, itu namanya sunnah-sunnah wudu. Fayu'idus siwak, berarti dia harus siwakan lagi. Siwakan. Wa ghusl kaffain, membasuh tangan. Wal madmadah wal istinsyak, dia kumur dan juga istinsyak yang menghirup tadi. Wa yalzamuhu ayasturu indahu sawatayhi. Ya, wa yalzamuhu an yastura indahu sawatayhi. Kemudian pada saat dia wudu ini wajib untuk kan dia posisi masih wudu, wajib untuk menutup aurat.
ya, menutup auratnya ya mulai pusar sampai sini. Ini posisinya dia di kamar mandi sendirian. Ya. Wa yundabu baqiyatu auratihi, dan juga disunahkan untuk menutup semua aurat dia. Okay. Niyatu hadzal wudu. Niatnya wudunya ini gimana? In kana muhditsan hadatsan asghara, kalau dia sedang berhadas kecil, fayanwi raf'al hadath, maka dia harus niat raf'ul hadath. Seperti biasa, nawaitu al-wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhillah ta'ala. Hadas ada dua nggih, hadas kecil sama hadas besar. Kalau hadas kecil itu diwajibkan untuk wudu. Wa in kana ghairu muhditsin, kalau dia itu tidak dalam keadaan berhadas kecil, artinya dia itu dalam keadaan berwudu, fayanwi sunnatal ghusli, maka dia dianjurkan untuk niat sunnah mandi. Ya, diniatkan untuk sunnah mandi. Jadi sebelum mandi, ini belum mandi, ini belum mandi, ini belum, masih mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ini belum, ini masih belum. Al wudu qablah, jadi wudu dulu. Okay. Kalau dia itu punya hadas kecil, maka dia nawaitu raf'al hadasi asghar fardhillah ta'ala. Kalau dia sudah punya wudu, maka dia dianjurkan untuk niat sunnah ghusl, sunnah mandi. Okay. Kemudian yang kelima, nah ini baru, yufidul ma'a ala ra'sihi, dia mengguyurkan air ke tubuh, ala ra'sihi, dimulai dari kepalanya dulu. Wa yanwi 'inda awwalihi 'an baqiyatil badan raf'al janabah awil ghusl masnun. Kemudian ketika basuhan pertama, dia wajib untuk niat nopo, kalau dia habis junub, habis haid, habis nifas, maka dia harus niat nawaitu al-ghusl li raf'il hadatsil akbar. Okay. Li raf'il hadatsil akbar, pada saat dia membasuhkan air ke kepala. Kan pertama kepala dulu. Okay. Itu pertama kali dia membasuh seluruh tubuh melewati kepala, dia niat nawaitul ghusl li raf'il hadatsil akbar. Seperti halnya kalau wudu, pertama kali niatnya pada saat wudu ini kapan? Pada saat membasuh muka. Seperti itu. Seperti pada saat wudu. Raf'al janabah awil ghuslal masnun. Kalau misalnya dia mandi sunnah seperti mandi Jumat, nanti kita akan membaca tentang mandi sunnah. Banyak mandi sunnah nih, oke. Bukan hanya mandi Jumat, nanti juga yang haid pun dianjurkan untuk melakukan mandi sunnah itu. Oke. Kemudian yata'ahadul ma'atif, setelah dia mengguyurkan air ke seluruh tubuh melalui kepala tadi dengan niat, kalau janabah, kalau setelah suci, maka dia wajib niat nawaitul ghusl li raf'il hadatil akbar. Kalau misalkan dia mandi sunnah, maka nawaitul ghusl li sholatil Jumat. Kalau Jumat ya. Kalau misalkan nanti ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia juga niatnya nawaitul ghusl li sholat Idul Fitri, nawaitul ghusl li sholati Idul Adha. Nggih. Niku pas guyuran pertama, pada saat airnya menyentuh kepalanya. Tidak perlu menunggu airnya sudah sampai ke kaki apa belum, mboten perlu. Nggih. Jadi awal itu ambil guyuran. Nah, ini kan airnya sudah nyentuh ini kepala ini. Nawaitul ghusl li raf'il hadatil akbar. Nggih, itu sudah boleh niat. Sudah boleh niat. Kemudian yata'ahadul ma'atif, dia menyela-nyela kulit-kulit yang terlipat.
Nggih. Biasanya ini kalau orangnya agak berisi, nah itu kalau duduk itu mesti ada yang lipatan-lipatan itu. Itu wajib untuk dibasuh. Karena kalau enggak ya enggak sah. Ya. Apalagi kalau badannya itu gawan gitu. Bukan gendut nih, gawan gitu. Oh, besar. Itu kalau duduk itu pasti ininya perutnya itu pasti ngelempit. Nah, itu kalau pas pas junub, nah itu wajib untuk di sela-sela. Ya. Biasanya kalau nyela itu ginikan dulu badannya. Baru buka itu. Apa? Lipatan-lipatan kulitnya itu baru buka. Setelah itu dia diniati. Nggih, diniati. Kemudian setelah dia menyela-nyela, semuanya di sela-sela. Ini, kemudian perut, ini, kemudian ini, ketiak itu termasuk ya, wajib ketiak itu. Biasanya ketiak itu kelewat itu ketiak itu. Mandi, segrek. Ya, setelah itu, loh ini saya belum ternyata. Ketiaknya masih belum kena. Ya, itu wajib untuk dibasuh. Atau di antara kemaluan, kanan dan kiri itu kan lipatan-lipatan itu. Itu juga wajib dibasuh. Okay. Makanya kalau mandi itu kalau lama berarti mandi jenabat ini. Kalau lama, okay. Kalau lama. Kalau sebentar paling cuma mandi biasa, biar seger gitu aja. Kemudian yufidul ma'a ala ma aqbala min shiqqihil aiman. Setelah itu, setelah dia membasuhkan mengguyur air ke kepala, dia disunahkan untuk membasuh mengguyurkan air ke sebelah kanan. Gini nggih. Sebelah kanan yang depan biur satu. Kemudian dia dahulukan yang kanan dulu nggih. Jadi pertama ini dulu ke kepala, kemudian ke kanan yang depan. Summa ma'ad baru minhu. Kemudian setelah yang depan yang belakang. Satu, dua. Nggih. Kemudian summa ma'aqbala min shiqqihil aisar. Kemudian sebelah kiri yang depan. Summa adbar minhu, kemudian yang belakang. Jadi kalau urutannya 5 berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Niku sunahnya. Nggih. Niku kalau mandinya pakai gayung. Pakai napa? Gayung. Menawi pakai shower. Shower nih. Lanjut. Biasanya kan hotel kan nonton kan ya. Atau sebagian rumah itu bisa didesain seperti itu. Ini berarti ya sini, kemudian sini, manjur ya, ini sini. Pada saat dia nyalakan, ya, kemudian gini, kena gini, kan kenain, itu disunahkan untuk nopo niat. Kemudian setelah itu, kemudian dia geser gini. Nah, ini berarti kan gini. Nah, kemudian belakang sini, ini kena sini. Kemudian setelah itu gini, ini. Kemudian setelah itu gini. Ya. Shower kan cuman kecil ya, walaupun mancur ya, sedikit. Atau pakai selang. Selang kan ada kan, kalau orang mandi nggak pakai, aku nggak mau pancuran itu shower atau jebur, tapi pakai selang. Pakai selang, keran pakai selang. Jadi mandinya pakai selang. Kalau pakai selang ya sudah, berarti selangnya diarahkan ke kepala dulu. Setelah itu langsung ke sini. Setelah itu ke sini. Setelah itu ke sini, setelah itu ke sini. Ngoten. Nggih, sunahnya ngoten. Kalau mandi wajib maupun sunnah. Nggih. Kalau ten kolam mboten wonten ngoten. Langsung nyebur mawon, biur ngoten. Mboten usah ngeten. Sret sing kanan sik yo, oh sing kiri sik. Mboten. Niku khusus damel ten jeding kali shower kali keran sing disambung kali selang kali selang. Kalau misalnya mandi di kolam ya itu ini tidak berlaku ya, karena dia sudah ada di situ ya, sudah ada di dalam biar kan tidak mungkin dia jeburnya menghadap ke kanan, ayo jebur menghadap ke kanan gitu kan buatan langsung mawon. Kejadian jebur langsung dia niat
nawaitul ghusl. Nggih, nawaitul ghusl. Nggih, niku disunahkan dados saderenge mandi, entah itu napa? Entah itu wajib atau sunnah, disunahkan untuk wudu dulu sebelumnya. Nggih. Disunahkan dulu untuk melakukan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Entah itu wudu atau madmadah, disedot itu siwak, kemudian membasuh tangan. Kemudian ada masalah. Mal 'illatu fi taqdimi ghuslil farji bi niyati raf'il janabah. Apa sebabnya didahulukan membasuh kemaluan dulu dengan niat untuk menghilangkan janabah? Awil ghusl masnuni anhuma. Jadi kan tadi kan urutannya ngeten nggih. Wudu dulu, membasuh kemaluan, wudu baru mandi. Nah, kenapa kok didahulukan membasuh kemaluan dulu sebelum wudu? Jadi membasuh kemaluan, wudu baru mandi besar atau mandi sunnah tadi. Mandi sunnah. Kenapa? Likaila yahtaja ila ghuslihima wa masihima athna'a ghuslihi. Agar nanti pada saat mandi itu tidak perlu dibasuh lagi dan tidak disentuh lagi, karena kalau disentuh lagi ya nanti wudu lagi. Nggih, kan tadi urutannya apa? Basuh, kemudian kumur, dibasuh kemaluannya, kemudian wudu, nggih, wudu baru mandi. Nggih, baru mandi itu nanti pada saat mandi ya itu tidak perlu wudu lagi kalau tidak membasuh kalau tidak menyentuh kemaluan. Nggih. Kalau menyentuh kemaluannya lagi ya wudu lagi berarti. Ya wudu lagi. Niki hikmahnya rentetan atau alur yang beliau sampaikan di sini. Jadi membersihkan kemaluan dulu dengan niat janabat tadi ya, atau dibersihkan kalau mau mandi sunnah, dibersihkan dulu baru wudu baru mandi sunnah atau wajib tadi. Kemudian setelah itu tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau pada saat mandi kok sengaja ataupun tidak sengaja menyentuh kemaluannya, ya wudu lagi berarti. Nggih. Fayan taqidu wudu'uhu. Kalau nanti tersentuh maka dia harus wudu lagi. Fayajibu alaihi ayyatawaddu'a ba'dal ghusli. Maka dia wajib untuk wudu lagi setelah melakukan mandi. Nggih, melakukan mandi. Entah itu mandi wajib atau sunnah. Kemudian permasalahan yang kedua, hal yandarijul hadatsul asgharu tahtal ghusli amla. Sekarang kalau kita mandi besar, mandi besar atau sunnah, apakah hadas kecil itu sudah terangkat juga? Nggih. Kalau ulangi nggih. Hal yandarijul hadatsul asgharu tahtal ghusli amla. Apakah orang itu ketika mandi hadas kecilnya itu juga hilang apa enggak? Nggih, mandi itu, mandi wajib atau mandi sunnah itu apakah sekalian juga mengangkat hadas kecil? Ya. Al-hadatsul, jawabannya adalah al-hadatsul asghar yandariju wa yartafi'u. Hadas kecil dia akan terangkat, akan hilang. Walau lam yanwihi idza tasala ghuslan wajiban, ghusl janabah. Walaupun dia tidak niat kalau dia melakukan mandi wajib. Kalau mandi wajib itu hadas kecilnya juga terangkat. Kahuslil janabah, seperti orang yang melakukan mandi janabah. Walam yantaqid wudu'uhu athna al-ghusli. Dan dia tidak batal wudunya pada saat mandi. Jadi dia terangkat, hadas kecilnya itu sudah terangkat pada saat dia melakukan mandi wajib.
khusus mandi wajib. Kalau mandi sunnah gimana? Wala yandariju wala yartafi'ul hadatsul asghar idza tasala huslan masnunan. Dan apabila hadas kecil itu disertai dengan mandi sunnah seperti mandi Jumat, mandi sebelum Idul Adha atau Idul Fitri, maka hadas kecilnya tetap ada dalam dirinya dan tidak terangkat. Artinya apa? Fala budda an yatawadda'a qabla al-ghusli aw ba'dahu aw fi athnaihi. Hendaknya dia wajib untuk melakukan wudu sebelum mandi, pada saat mandi atau setelah mandi. Ya, jadi tetap harus diwajibkan untuk wudu lagi kalau dia mandi sunnah. Ya. Ma'amulahadati tertib, dengan tertib. Ya. Jadi kalau kita ada hadas kecil pada saat kita sebelum mandi wajib, maka hadas kecilnya juga ikut terangkat. Tapi kalau kita melakukan mandi sunnah dan kita punya hadas kecil, maka kita tetap wajib wudu. Ya, tetap wajib wudu. Wudunya itu tidak terangkat juga kalau mandi sunnah. Tapi tetap pahala, tetap dapat pahala sunnah. Cuman kita tetap diwajibkan untuk wudu. Ya, tetap diwajibkan untuk wudu. Ya. Niku pembahasan tentang sunnah mandi. Sunnah mandi. Ya, niku bab tentang sunnah mandi. Sekarang kita membahas tentang mandi sunnah. Ya, kalau tadi kita membahas tentang sunnah mandi. Sekarang kita masuk bab baru, namanya adalah mandi sunnah. Kebalikan ini. Mandi yang itu sunnah, bukan mubah. Kalau kita mandi pagi, itu mubah itu, tidak apa-apa. Wahia al-aghsalul masnunah. Mandi sunnah. Kita masuk bab selanjutnya. Wahia kathiratun. Mandi sunnah itu banyak sekali. Wa minha di antaranya adalah awalan huslul Jumu'ah. Mandi sebelum Jumat atau di hari Jumat. Wa huwa afdaluha. Mandi Jumat itu adalah mandi yang paling afdal dari sekian mandi sunnah. Mandi Jumat itu adalah mandi sunnah yang paling afdal daripada semua mandi sunnah. Di sini disebutkan ada sekitar 13. Yang paling afdal tingkatan pertama itu adalah mandi Jumu'ah. Wa huwa afdaluha, yaitu adalah mandi yang paling afdal. Jadi jangan sampai tidak mandi. Li'annahu qila biwujubihi. Karena di antara ulama itu ada yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib. Di mazhab yang lain itu ada yang mengatakan mandi Jumat itu wajib. Kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan kalau mandi sebelum Jumat itu wajib. Saking ditekankannya. Masuk waktunya kapan? Wa yadkhulu waqtuhu. Masuk waktu mandi Jumat itu kapan? Mulai kapan? Bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Berarti habis subuh. Wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril Jum'ah. Dan waktunya habis ketika dia mau berangkat sholat Jumat. Nah, ini bisa disiasati. Ini bisa disiasati bagi ananda yang sudah balik pastinya. Sudah balik, yang sudah wajib sholat 5 waktu. Umur 10 ke atas itu sudah wajib sholat 5 waktu. Kalau misalkan berangkat Jumat, kalau dia tidak sempat mandi Jumat di sekolah, kan itu kan tidak mungkin kayaknya. Mandi sebelum Jumatan, semuanya siswa sakmono banyaknya, semuanya silahkan mandi sholat Jumat, ngantri. Waduh, ya apa itu? Ya,
Akhirnya apa? Disiasati. Siapa yang nyiasati? Ya orang tuanya berarti. Pada saat mandi sebelum berangkat sekolah itu sekalian mandi sholat Jumat di hari Jumat khusus Jumat itu bisa diniati mandi Jumat. Jam berapa sih? Paling setengah 6, jam 6 itu mandi udah masuk itu, sudah bahkan duha itu sudah masuk itu. Jam 6 sudah masuk. Bisa disiasati. Ya. Niate dipelajari dulu. Nawaitul ghusl li al Jumat. Nah, gitu. Saya niat mandi untuk Jumat. Nggih, mandi untuk Jumat. Ulama Syafi'iyah itu berbeda pendapat. Mandi karena hari Jumatnya atau karena kita mau sholat Jumat. Jadi kita mandi itu karena mau sholat Jumat atau karena hari Jumat. Itu ulama Syafi'iyah itu juga berbeda pendapat itu di beberapa kitab. Nah, itu untuk keluar dari khilaf kita niatnya dua-duanya saja. Saya niat mandi Jumat sebelum sholat Jumat dan karena hari Jumat, gitu aja, Bu. Allah Ta'ala tidak merepot-repotkan soal pelafalan mandi sholat Jumat. Ini sangat ditekankan untuk pendidikan anak. Nanti kalau tidak diajari nanti khawatirnya nanti sampai dewasa nanti dia tidak paham. Mandi sholat Jumat. Jadi dia itu seakan-akan mengistimewakan hari Jumat. Mengistimewakan hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam, mingguan. Sayyidul ayyami yaumul Jumu'ah. Tuannya atau pangkalnya hari itu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa? Karena di dalam hari Jumat itu mulai ba'da subuh sampai sebelum maghrib itu adalah satu waktu kalau kita doa itu diijabah sama Allah Ta'ala. Diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Jumat. Khusus hari Jumat. Khusus hari Jumat niku kita berarti hari Jumat itu adalah hari istimewa untuk umat Islam. Hari istimewa. Tapi banyak umat Islam yang mengistimewakan hari Minggu. Hari Minggu. Napa? Libur. Karena libur. Ini bekas penjajahan Belanda. Karena napa? Minggu. Ten Timur Tengah niku kampus-kampus Islam niku liburnya kalau enggak Kamis Jumat itu Jumat Sabtu. Kampus-kampus Islam di sebagian di Indonesia nggih wonten. Niku liburnya Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Niku dianjurkan untuk memperbanyak doa pada hari Jumat. Itu ada satu pembahasan yang khusus dibahas khusus hari Jumat. Bahkan para ulama itu menganjurkan membaca sholawat nopo khusus di hari Jumat antara asar dan maghrib. Antara nopo asar dan maghrib. Sinten tiyang ingkang maos sholawat niki niku diampuni dosa-dosane selama 80 tahun. Sinten tiyang ingkang mau selawat niki niku dosa-dosane niku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Napa niku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
taslima. Niku diwaos 80 kali. Kapan diwaose? Mantun asar saderenge sampai saderenge maghrib khusus dinten Jumat. Niku barang siapa yang membaca selawat niku maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah selama 80 tahun. Lah umur kita tidak sampai 80 tahun. Hanya orang-orang tertentu sampai umurnya 86 sampai 90 100 lebih. Nah, ini baca satu kali saja itu diampuni 80 tahun. Nggih. Wa yusannu liman yuridu ayyahdurul Jum'ah. Dan mandi Jumat itu disunahkan untuk yang mau sholat Jumat saja. Artinya orang perempuan berarti tidak masuk. Nanti ada mandi ghusilil mayyit dan mandi sebelum mandi pada hari raya. Itu walaupun orang haid itu tetap disunahkan. Tapi kalau yang Jumat khusus laki-laki. Khusus laki-laki yang akan hadir Jumatan. Apakah ada laki-laki yang tidak hadir Jumatan? Ada. Orang sakit parah, dia nggak bisa Jumatan. Orang yang melakukan safar jauh, dia ada di perjalanan, dia tidak bisa Jumatan. Dia harus menggantinya dengan sholat zuhur. Itu tidak disunahkan mandi. Yang disunahkan mandi Jumat adalah orang yang mau Jumatan saja. Yang tidak Jumatan tidak disunahkan. Yang mandi biasa monggo, tidak apa-apa. Tapi tidak sunnah. Seperti orang-orang tadi yang udzur syar'i. Wal afdal yang terakhir adalah takhiruhu inda iradatil khuruj minas shalah. Dan afdalnya salat mandi Jumat adalah ketika dia mau Jumatan, bukan pagi tadi. Karena kalau pagi itu hanya pembelajaran kepada anak, biar dia itu paham kalau mandi sebelum Jumat itu adalah sunnah. Tapi kalau kita bagi yang mungkin kita bisa melakukannya sebelum sholat jam 10, jam 11 itu masih bisa mandi. Afdalnya dia mandinya sebelum Jumatan langsung. Kalau jam 10 berarti jam 10. Jam 10 sholat Jumat berarti mau berangkat ke masjid jam 10. Berarti jam 10 kurang dia disunahkan untuk mandi. Kalau jam setengah 11 ya berarti jam setengah 11 dia afdalnya untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.